Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anak, kaifa halukum? Syukran. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan ingat ya, betah di rumah, jangan kemana-mana. Apalagi sekarang ini musim kemarau, banyak angin berterbangan membawa debu, sehingga banyak orang terkena flu, batuk, pilek, dan infeksi tenggorokan. Saat ini banyak terjadi itu. Tadi pagi saya baca di koran itu ribuan orang yang kena penyakit seperti itu. Dan kalau sudah batuk, pilek, infeksi tenggorokan, ke rumah sakit berobat, mesti dites rapid atau swab. Nah, ini menakutkan ya. Jadi jangan lupa setiap kemana pun, kalau memang terpaksa harus keluar, memakai masker ya, cuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas fi'il itu ada dua, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Apa itu fi'il lazim? Fi'il muta'addi itu fi'il yang mesti ada maf'ulnya. Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak ada maf'ulnya. Atau dalam bahasa Indonesia, fi'il muta'addi itu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung. Atau istilah dalam bahasa Indonesia ini kalimat transitif, ini kalimat intransitif. Kalau nggak salah begitu ya. Yang perlu kita pahami sekarang, sebelum kita memahami fi'il muta'addi dan lazim, kita mesti faham apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih. Contoh di sini ada kata atau lafaz ya'kulul waladu al-khubza. Maka ya'kulu itu fi'il, al-waladu itu fa'il. Nah, jadi ya'kulu ini setelah fa'ilnya mesti butuh maf'ul, ada objeknya. Anak itu makan. Makan apa? Mesti ada yang dituju, ada objeknya. Anak itu makan roti. Nah, maka roti itu disebut maf'ul bih. Maka ya'kulu disebut fi'il muta'addi. Artinya fi'il yang mesti harus ada objeknya. Kalau ini jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il. Kalau dibalik fa'ilnya di depan atau disebut mubtada, ini disebut jumlah ismiyah. Tetap al-waladu ya'kulu, anak itu makan, mesti tanya makan apa. Nah, ada objek yang dibutuhkan. Maka al-khubza ini disebut maf'ul bih. Objek ini predikat, ini subjek, ini predikat, ini objek. Kalau ini fi'ilnya dulu, jadi ini predikat, ini subjek, ini objek. Kata kerja yang mesti butuhkan objek, kata kerja yang mesti butuh objek disebut fi'il muta'addi. Baik itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Faham ya? Perlu yang diingat, kalau fa'il ya ditandai fa, itu selalu dibaca rofa atau selalu dibaca dhammah. Kalau maf'ul bih itu selalu dibaca nasab atau dibaca fathah. Jadi jangan keliru. Kalau membaca ya'kulul waladu al-khubza, fa'il selalu dibaca rofa atau dhammah, maf'ul selalu dibaca nasab atau fathah. Dibalik pun sama, jumlah ismiyah al-waladu ya'kulul khubza. Tetap khubza, tidak boleh
khubzu. Paham ya keterangan sekilas ini? Sekarang coba kita lihat pada latihan berikut ini. Sengaja tidak saya beri harokat supaya kalian latihan membaca tanpa harokat. Ini sering mengucapkan, kita akan terbiasa. Lihat di Arab itu, orang-orang tidak ngerti nahwu shorof tapi baca kitab gondol pointer. Soalnya apa? Sudah biasa ngomong. Coba kamu saya tuliskan bismillah ini tanpa harokat, kamulah bisa baca. Kenapa? Sudah biasa diucapkan. Dan kalau sering mengucapkan, kita akan bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Coba tulis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim umpamanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini tidak ada harokatnya, tapi kalian pasti bisa baca. Kenapa? Sudah sering diucapkan tanpa harokat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berarti kalian sudah bisa membaca kitab gondol ini tanpa harokat, sudah bisa baca. Karena apa? Sering diucapkan. Jadi bahasa Arab itu harus sering dilatih, sering diucapkan. Nanti kalian akan bisa baca kitab kuning. Kalau hanya belajar teori saja tidak mau mengucapkan, ya sampai kapanpun susah untuk bisa baca kitab yang tidak ada harokatnya itu. Karena harokat itu adalah karena kebiasaan kita mengucapkan. Oke, sekarang ayo tirukan membaca tanpa harokat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yadrusut talibu al-Qur'ana. Yaktubu Ahmadu al-ayata. Yusallil muslimu as-subha. Taqra'u Fatimatu al-qissata. Tasta'iru Aisyatu al-kitaba. Yadhabu Khalidun ilal madrasati. Yarji'ul ustadhu ilal baiti. Yantahid darsu fi sa'atil wahidati. Taskunu Khadijatu fil ma'hadi. Tanamu al bintu ala sariri. Oke. Untuk latihan qawaid atau latihan grammar membaca harus harokat lengkap ya. Tapi kalau muhadasah nggak usah begitu, dimatikan. Umpamanya kalau muhadasah yadrusut talib al-Qur'an. Nah, itu muhadasah. Tapi kalau belajar nahwu shorof atau belajar bahasa Arab harus mengungkapkan yang lengkap. Dan yang perlu diingat hari ini adalah fa'il. Kalau fa'il selalu dibaca rofa atau doma. Nah, coba ucapkan ke bawah. Yadrusut talibu. Oke, tirukan. Yaktubu Ahmadu. Yusalli al-muslimu. Taqra'u Fatimatu. Tasta'iru Aisyatu. Kenapa pakai ta tidak pakai ya? Karena fa'ilnya perempuan. Yadhabu Khalidun. Yarji'u al-ustadhu. Yantahi ad-darsu. Taskunu Khadijatu. Tanamu al-bintu. Nah, fa'il selalu dibaca rafa ya, tanda bacanya selalu dibaca dhamma. Kalau maf'ul atau objek selalu dibaca nasab. Coba baca lagi dengan lengkap. Yadrusut talibu al-Qur'ana. Yaktubu Ahmadu al-ayata. Yusallil muslimu as-subha. Taqra'u Fatimatu al-qissata. Tasta'iru Aisyatu al-kitaba. Yadhabu Khalidun ilal madrasati. Yarji'ul ustadhu ilal baiti. Yantahid darsu fis sa'atil wahidati.
Taskunu Khadijatu fil ma'hadi. Tanamu al-bintu 'ala sariri. Oke, sudah biasa kita membaca harakat, sekarang faham tidak artinya? Yadrusut talibu al-Qur'ana. Belajar murid itu pada Al-Qur'an. Yaktubu Ahmadu al-ayata. Kalau mengartikan jumlah fi'liyah begini ini, fa'ilnya atau subjeknya diartikan lebih dahulu. Ahmad menulis ayat. Yusallil muslimu as-subha. Orang Islam itu salat subuh. Jangan tidur terus gak bangun-bangun ya. Kalau merasa muslim harus salat subuh ya. Jangan terus tidur sampai matahari terbit. Nanti salatnya dijamak dengan salat duha. Tidak betul, tidak boleh itu. Taqra'u Fatimatu al-qissata. Fatimah membaca kisah atau cerita. Tasta'iru Aisyatu al-kitaba. Aisyah meminjam buku. Yadhabu Khalidun ilal madrasati. Khalid pergi ke sekolah. Yarji'ul ustadu ilal baiti. Ustad pulang ke rumah. Yantahi ad-darsu fis sa'atil wahidati. Pelajaran selesai atau berakhir pada jam 1. Taskunu Khadijatu fil mahadi. Khadijah tinggal di pondok. Tanamu al-bintu 'ala sariri. Anak perempuan itu tidur di atas tempat tidur atau di atas ranjang. Oke, sudah paham artinya. Sekarang yang perlu dipahami berkaitan dengan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il yang punya objek langsung disebut fi'il muta'addi, dan seterusnya nomor 1 sampai nomor 5 ini semua adalah fi'il muta'addi karena punya maf'ul semua. Sedangkan yang kedua ini tidak punya maf'ul langsung tapi ada huruf jar. Jadi setelah fi'il, fa'il, jar majrur bukan maf'ul. Maka kalimat yadhabu ini disebut fi'il lazim. Jadi ini namanya idiom ini ya. Yadhabu ila, yarghabu fi, yarghabu an. Yaskunu fi. Ya, huruf jar ada huruf jarnya tidak langsung maf'ul, maka fi'il nomor 6 sampai nomor 10 ini fi'il ini disebut fi'il lazim karena tidak ada maf'ulnya. Masih dibantu dengan huruf jar. Itu bedanya fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Baik, selanjutnya yang lebih penting kalian secara praktek harus bisa membaca yang tidak ada harakatnya ini. Kalau fa'il dibaca rofa, kalau maf'ul dibaca nasab. Kalau fa'il dibaca rofa, kalau maf'ul dibaca nasab. Silakan berlatih baca nomor 1 sampai nomor 10. Jangan diberi harakat ya, biasakan mengucapkan berkali-kali supaya kalian terbiasa baca kitab kundul. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa ila liqa' qariban fil madrasati. Ana mushtaqun ilaikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.